Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini kita mendengarkan Injil mengenai pesta pembaptisan Tuhan. Pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang adalah saudaranya. Baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Maka ketika Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang Israel, bangsa Israel, Yohanes mendahulunya dengan khotbah dengan tema-tema pertobatan. Maka nanti Anda dalam Injil akan mendengarkan bagaimana seruan-seruan pertobatan Yohanes Pembaptis yang juga kita dengarkan dalam minggu-minggu Advent yang lalu. Maka baptisannya Yohanes adalah baptisan pertobatan. Pertanyaannya, kenapa Yesus juga ikut dibaptis? Dan pertanyaannya, kenapa Yesus dibaptis? Yesus kan sebagai Allah yang menjadi manusia kan tidak memiliki dosa sebenarnya kalau kita pikir. Bu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus kemudian ikut-ikutan dibaptis. Kalau saya katakan ya, ini Yesus ini ngapain? Artinya tidak usah dibaptis kan ya. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu sebenarnya tidak ada efeknya juga. Atau yang memiliki kuasa daripada Yohanes Pembaptis ya Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kemudian kenapa? Ini saya diajari ya waktu saya kuliah ya. Kenapa Yesus kok dibaptis? Apakah perlu? Ya sebenarnya tidak perlu juga. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus dengan memberi dirinya dibaptis itu mau menunjukkan solidaritas. Ya, dia mau menunjukkan kesamaan dengan manusia. Mau juga menunjukkan teladan bagi manusia pada saat itu untuk memberi diri dibaptis, untuk mau menerima pertobatan. Dan ketiga adalah sebagai bentuk pengakuan dari Bapaknya. Ini adalah momen di mana Bapaknya memproklamirkan mengenai siapa diri Yesus itu secara publik. Ini, maka pembaptisan itu menandai masa dimulainya karya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kepada manusia dia menunjukkan solidaritasnya, dia memberikan teladan betapa manusia harus rendah hati untuk merasa diri memiliki dosa dan bertobat. Itu kan kepada kita melihat teladan itu. Dan di sisi lain itu adalah bentuk penunjukan, bentuk perutusan. Nah, untuk perutusan dari Bapaknya kepada Yesus untuk bangsa Israel. Maka ini kan kalau Anda perhatikan peristiwa di mana Allah Tritunggal muncul itu sebetulnya ya di sini tidak secara eksplisit dijelaskan dan jarang juga dibahas sebetulnya. Bagaimana ada sedikit sisi Allah Tritunggal itu muncul di sini. Ini lengkap semua ini. Tuhan Yesus Kristus dibaptis, Yesus berdoa, ia dibaptis, lalu terbukalah langit, turunlah Roh Kudus, Allah Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Nah, ini suara Bapaknya nih, Allah Bapa ini. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Nah, ini kan muncul sebetulnya sisi Allah Tritunggal yang lengkap, hadir semua. Yang sebetulnya kalau dalam perayaan liturgi baru kita rayakan pada hari sesudah hari raya Minggu Pentakosta. Karena itu pewahyuan yang lengkap sudah keluar semua. Nanti dalam masa-masa Paskah Anda perhatikan, pasti nanti sudah Pentakosta, nanti hari raya Tritunggal, nanti akan saya jelaskan juga mengenai Allah Trinitas di situ. Tetapi sebetulnya di sini Bu Bapak sudah muncul juga. Nah, sekarang bagaimana, apa yang bisa kita renungkan? Saya mengajak Ibu Bapak untuk merenungkan mengenai makna pembaptisan. Nah, sekarang makna pembaptisan bagi Anda, bagi kita itu apa dan pengetahuannya apa saja. Pertanyaan pertama adalah
apakah ada di dalam gereja ini yang belum dibaptis? Nah, saya mau tanya dulu, ada enggak? Kalau ada angkat tangan, enggak apa-apa. Ada? Kecuali anak kecil loh ya. Saya tanya yang orang dewasa yang belum dibaptis. Kalau misalnya ada anak Anda masih bayi belum dibaptis ya enggak apa-apa, itu tidak masuk dalam hitungan. Tapi orang dewasa, apakah ada yang belum dibaptis? Di atas mulai usia 8 tahun. Karena itu sudah masuk baptis dewasa. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Jadi sudah dibaptis semua, bagus. Kedua, Ibu Bapak, kalau Anda dikasih duit 100.000 satu-satu, pasti mau. Dikasih 1 juta satu-satu, pasti mau. Kalau saya bilang hari ini yang datang ke gereja, saya kasih mobil satu-satu, pasti mau. Tapi Anda tahu tidak bahwa pembaptisan yang Anda miliki itu jauh lebih berharga daripada semua itu. Tadi sebenarnya kalau ada yang ngacung belum dibaptis mau saya tawarin mobil gitu ya, tapi karena tidak ada ya sudah. Tapi saya mau menunjukkan bagaimana pembaptisan Ibu Bapak yang Anda terima, yang sudah Anda terima, itu sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali. Dicatat baik-baik ya, pembaptisan adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan hidup kekal. Jadi bersyukurlah ada yang sudah dibaptis. Karena Anda dimasukkan dalam, dibaptis artinya Anda mengakui penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib. Dan Anda dimasukkan dalam kumpulan para pengikut Kristus. Maka Anda diajak untuk hidup seperti Kristus. Saya mau mengatakan berbahagialah Anda yang sudah dibaptis. Baptisan itu sesuatu yang sangat berharga. Dia berharga karena ini berkaitan dengan jaminan hidup kekal. Ya, pembaptisan itulah yang membuat kita masuk dalam rombongan pengikut Kristus yang kita percaya bahwa ya kita akan ikut kemanapun Kristus pergi. Kita hidup di dalam terang, dan kalaupun nanti akhirnya kita meninggal, hidup kita berakhir di dunia, ya kita ikut kemana Kristus pergi. Kalau ditanya di mana Kristus pergi, ya di surga lah, di samping Bapa, di samping Allah Bapa lah, sama seperti pengakuan kita, persis seperti itulah. Kesitulah kita akan pergi. Dan itu terjadi oleh karena pembaptisan yang kita terima. Oh Romo, kalau gitu sudah dibaptis, enak ya, saya bisa hidup seenaknya kalau gitu. Nggak bisa juga. Sudah Anda dibaptis, ada yang merasa kalau dibaptis itu membuat masuk surga, cukuplah dulu aku sudah dibaptis. Hidupku sekarang, aku biar hidup seenaknya saja, hidup kacau-kacau, hidup dalam dosa. Tahu katanya Romo, pembaptisan membuat kita masuk surga. Memang betul, pembaptisan membuat kita masuk dalam surga. Tetapinya, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai orang yang sudah dibaptis. Seperti itu. Jadi ada beberapa teman-teman dari Kristen yang bukan Katolik, prinsipnya pokoknya dibaptis masuk surga. Mereka kan tidak terima dengan kita yang menambahi, seolah-olah menambahi bahwa masuk ke surga itu karena perbuatan baik kita. Bukan karena itu. Lebih tepatnya sesudah dibaptis Ibu Bapak, kita harus hidup sesuai dengan status baptisan kita, status penebusan kita. Kamu sudah dibaptis, sudah ditebus, sudah hidup, sudah dosa-dosanya dihapus, maka hiduplah di dalam Kristus. Ya itu kan status kita sebagai yang sudah ditebus, sebagai pengikut Kristus, maka hiduplah sebagai orang yang sudah ditebus, hiduplah sebagai pengikut Kristus. Kalau kamu sudah dibaptis tapi hidupmu masih sama seperti dulu ketika kamu belum dibaptis, hidup dalam dosa, ya sia-sia. Sia-sia. Kamu sudah dibaptis, sudah. Tapi kok hidupmu kok macam orang tidak bertuhan gitu. Seperti orang yang belum diselamatkan itu. Ya sudah. Tidak sesuai dengan status kita sebagai yang sudah dibaptis, sudah diselamatkan. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, baptisan adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga. Karena itu sekali lagi berkaitan dengan kehidupan kekal. Karena saking berharganya, kalau ada orang dewasa datang kepada saya, Romo, saya minta dibaptis. Apakah Anda kira saya bertepuk tangan, senang sekali, wah saya salami, wah bagus mau dibaptis? Tentu tidak.
Kalau ada orang minta dibaptis, oh saya bilang, oh ya tunggu dulu, kenapa kamu mau dibaptis? Oh saya mau dibaptis karena saya mau nikah gereja. Kalau gitu enggak usah. Kalau pertama-tama kamu dibaptis supaya bisa menikah gereja, iya saya sampaikan enggak usah. Karena pembaptisan bukan itu. Kamu dibaptis karena percaya kepada penebusan Kristus, percaya kepada perutusan Bapa kepada Kristus Sang Putra, dan percaya kepada Roh Kudus yang melanjutkan karya keselamatan itu. Nah itu, kalau itu oke dibaptis. Tapi kalau dibaptis hanya demi menikah secara gereja, lebih baik tak usah. Romo kok nggak seneng Romo, orang mau dibaptis, ikut Kristus. Ya ikut Kristus senang, ini bukan ikut Kristus, ini ikut calon pasangannya ini, bukan. Karena memang harus sungguh-sungguh, kesadaran itu berasal dari ikut Kristus sungguh. Karena kalau tidak ikut Kristus, ikut pasangannya, besok-besok geger sama pasangannya, tidak ikut lagi. Ada Romo ya? Bisa ya? Bisa jadi, dan sudah banyak kasusnya. Maka memang harus sungguh-sungguh, ikut Kristus. Dan pembaptisan itu kekal, maka menyakitkan sekali ketika sudah dibaptis lalu meninggalkan Kristus. Sebenarnya saya sebagai seorang imam menyakitkan sekali. Aduh, tidak tahu bahwa itu pembaptisan adalah sesuatu yang berharga ya, tidak tahu ya. Itu menyakitkan sekali. Maka ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, pembaptisan sekali lagi sesuatu yang berharga. Dan dalam Matius dikatakan, janganlah memberikan emas kepada apa? Ada yang tahu? Janganlah memberikan barang berharga kepada, itu di Matius 5, tolong dicari, Matius awal-awal itu. Janganlah memberikan benda berharga kepada, ada yang tahu? Kepada anjing dan babi. Kenapa? Karena mereka ya akan menginjak-injak karena tidak tahu benda itu berharga dan akan menyerudukmu. Artinya apa? Jangan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak tepat dan tidak layak. Begitu juga dengan pembaptisan. Kalau tidak tepat dan tidak layak, jangan dikasih. Buat apa? Karena dia tidak akan menghargai pembaptisan itu. Nah, Anda masalahnya yang sudah dibaptis sejak kecil bagaimana? Anda tahu menghargai atau tidak? Anda tahu menghargai atau tidak? Anda yang sudah dibaptis sejak kecil. Saya pun juga sudah dibaptis sejak kecil. Tapi kita diajak untuk menghargai pembaptisan kita dengan cara apa? Dengan hidup sesuai dengan status kita. Karena kita penghuni surga, maka hiduplah di dunia dengan nilai-nilai surgawi. Nah, itu cocok. Hidup nilai surgawi apa? Nilai surgawi hidupnya apa ya? Cinta kasih, pengampunan dan lain sebagainya. Persis, hiduplah di dunia seperti itu. Itulah pengikut Kristus. Romo, bagaimana kalau yang sudah meninggalkan Kristus, apakah bisa balik lagi menjadi pengikutnya? Misalnya saya sudah dibaptis, terus karena satu dua hal saya meninggalkan iman saya. Lalu bagaimana? Bagaimana Romo? Apakah bisa kembali menjadi pengikut Kristus, boleh enggak? Umat saya di pedalaman itu takut sekali. Mereka mengatakan mempermainkan Tuhan itu enggak boleh Romo. Bu Bapak, bisa enggak kalau sudah meninggalkan Kristus lalu balik lagi pengikut Kristus? Bisa enggak? Atau enggak bisa? Atau wah ini pengkhianat ini meninggalkan Kristus, tidak diterima lagi. Yang mana? Bisa diterima atau tidak? Bisa, wah pintar. Dengan cara apa? Bisa. Dengan cara menerima sakramen tobat, tepat sekali. Jadi memang tak peduli, ini mungkin kalau sudah banyak kasus ya, tak peduli kamu meninggalkan Kristus berapa lama dan lain sebagainya, tetapi ya namanya apesnya, ini apesnya saya mengatakan, apesnya sakramen tobat, apesnya sakramen baptis itu materai kekal. Saya sering katakan, itu apes. Maka kalau kamu sudah dibaptis, kemudian meninggalkan imanmu akan Kristus, itu baptisanmu nempel. Salahmu sendiri. Baptisanmu nempel karena materai kekal. Maka bagaimana caranya ya? Menerima sakramen tobat. Saya mengatakan ini materai kekal kenapa? Karena saya pernah ceritakan. Saya pernah cerita belum ya? Adalah pernah. Ada seorang mantan umat yang cerita, saya main ke stasi. Ini mantan umat cerita, saya ini sudah 2 kali berpindah agama, Romo. Maksudnya gimana? Ya dulunya saya Katolik, kemudian dapat pasangan ini saya ikut agama pasangan saya. Kemudian
pasangan saya meninggal atau pergi, pokoknya cerai ya, pisah lah pokoknya. Terus dia balik lagi sebagai seorang Katolik, lalu ketemu pasangan lagi, lalu dimasukkan, istilahnya dibaptis lagi dalam. Jadi ada proses menjadi pemulung agama sebelah, ada ritusnya yang dilakukan selama 2 kali, karena dia ya masuk 2 kali, artinya karena pernah keluar balik lagi jadi Katolik, lalu masuk lagi. Dia bercerita gitu, saya sudah pindah 2 kali Romo. Saya bilang ya itu kalau 3 kali masuk lagi dapat payung cantik, saya bilang gitu. Orangnya marah kan, jengkel, tapi saya tak peduli saya. Tapi saya memang, Anda lihat bahwa ketika orang dalam agama lain kalau sudah keluar dan masuk lagi, ada proses yang harus diulangi, persis. Ada proses menjadi pemeluk agama itu yang harus diulangi lagi, persis. Karena merasa kamu sudah meninggalkan dan lalu itu beda dengan pembaptisan. Pembaptisan materai kekal. Maka kalau Anda meninggalkan iman akan Kristus balik lagi, kita tidak perlu melalui pembaptisan, materai kekal kok. Kamu terima sakramen tobat. Kalau sebelah, karena materainya tidak kekal ya diulangi lagi. Mau nanti keluar masuk 5 kali, ya persis diulangi. Kenapa? Materainya tidak kekal. Artinya apa? Ampuh pembaptisan. Oh iya, itu ampuh pembaptisan artinya, hebat ya. Saya dalam batin mendengarkan ya, meskipun jengkel orang kok cerita barang ini kepada saya tanggapi dengan jengkel, tapi di situ saya melihat, ternyata saya baru sadar di situ. Ternyata pembaptisan ini ampuh ya, kekal ya. Cuma sekali seumur hidup. Makanya apes bagi Anda yang sudah dibaptis, terus meninggalkan Kristus, apes. Besok kalau mati masih nempel itu baptisannya. Iya. Wah, kalau gitu saya ingat waktu kecil di sini, ambil amplas dan hilang baptisannya. Percuma. Bagi Anda yang serius, itu suatu kekuatan bagi Anda yang meninggalkan Kristus. Apes kamu. Apesnya kenapa? Besok kalau kamu mungkin waktunya pulang kepada Tuhan, tanya, loh kamu apa? Saya pengikut ini. Wah, tapi kok di batukmu kok ada bekas baptisan ya? Dulu ikut Kristus ya? Iya. Wah, ya sudah. Itu yang tanda, itulah yang kupakai untuk membuat pengadilan atas kamu. Saya membayangkan saja seperti itu. Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, maka bersyukurlah kalau sudah dibaptis. Setialah kalau Anda sudah dibaptis. Dan perjuangkanlah imanmu itu sampai nanti mati. Sama seperti para martir, banyak kisah. Semoga kita semakin dikuatkan melalui pembacaan Injil ini serta pembaptisan yang kita terima. Mudah-mudahan kita dapat sungguh menghidupinya dengan serius. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.